Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik untuk setiap kami. Bahkan di tengah badai kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu dahsyat. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Mari berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Seluruh isi ruangan ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan satu yang kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami sudah ada dalam rancangan terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-Mu Jesus People Ministry pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dan melakukannya, perkenanan Tuhan akan hadir di atasnya. Terima kasih Bapak, tabur firman-Mu dan kami buka hati kami siap mendengarnya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom. Aduh, masih kurang semangat. Sekali katakan shalom. Boleh berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Saya percaya pada pagi hari ini saya sedang berbicara di depan orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan engkau seperti martabak. Duh, bener serius, kamu kayak martabak bilang. Pakai telur. Bales apa? Spesial. Kasih tepuk tangan buat kanan kiri saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Iwan Ang dari Surabaya ya. Dan terima kasih kepada Pastor Robi yang sudah memberikan kesempatan saya bisa sharing di tempat ini. Dan hari ini puji Tuhan 3 kali saya sharing di tempat ini. Dan saya kasih khotbah berseri pada pagi hari ini ya. Jadi khotbahnya nggak sama supaya Bapak Ibu nggak bosen ya. Jadi kalau pagi saya masak Fuyung Hai, siang koloke, nanti sore saya akan bagikan barongsai ya untuk Anda semuanya. Dan hari ini tema besarnya adalah saya bagikan tentang kemenangan di tengah tekanan. Wah ya, dan pagi hari ini saya khotbah tentang tenang di tengah badai. Nanti ke bagian kedua saya akan bagikan tentang tekanan itu bukan akhir dari hidup kita. Dan yang ketiga nanti di ibadah yang keempat, yang ketiga jam 4 ya. Saya akan bagikan tentang kuat karena Tuhan. Ya, sudah siap? Yang siap katakan amin. Amin, haleluya. Ya oke, baik, puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan sharing tentang tenang di tengah badai. Kita buka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka para muridnya, marilah kita bertolak kemana? Betul, ke Malang, ke seberang saudara ya, ke seberang ya. Nah, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Wes, waktu zaman itu sudah ada forerider, wah ya, didampingi, wah keren ya. Dan ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang apa? Sedang apa? Tidur ya, sedang tidur ya di buritan sebuah tilam. Di sebuah buritan itu di belakang kapal saudara. Maka murid-muridnya membangunkan dia ya. Oh maaf ya, ayat 37 dulu ya. Nah lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, Tuhan bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu cuma 2 kata saudara, diam, tenanglah. Lalu angin itu apa? Reda dan danau itu menjadi teduh sekali ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kekasih Tuhan dengerin baik-baik.
beberapa banyak di tempat ini yang kita dalam hidup ini mengalami banyak sekali pencobaan dan ujian. Sehingga tekanan itu saat datang dikatakan seperti ini, sudah masuk ke kapal mereka. Setiap hidup Anda dan saya dalam bahtera rumah tangga, banyak sekali tekanan yang Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita, betul? Hidup ini banyak cobaan, betul saudara? Kalau banyak wijen namanya apa? Jenenge onde-onde, bener. Nek banyak cucian, jenenge apa Bapak Ibu? Laundry, betul banget ya kan? Nah, kadang hidup ini berkata apa? Aduh, sudahlah Bu, badai pasti berlalu. Tapi kenyataan apa? Berlalu lalang, betul ya Bu ya? Gak mari-mari puter balik maneh. Kadang saya berkata gini, ya ampun masalah, kasih diskon. Kenapa? Karena aku pelanggan tetapmu. Betul nggak saudara ya kan? Nah Bapak Ibu dengerin baik-baik. Sekali lagi banyak sekali hari-hari ini tekanan, ujian, cobaan. Itu seperti air danau yang dialami murid Yesus sudah masuk ke dalam kapal rohani kita. Masuk ke dalam kapal kehidupan kita. Sampai penuh sehingga kita kadang lupa dengan Yesus yang ada dalam kehidupan kita semuanya, amin. Iya kan? Masalah bertubi-tubi, keluarga, relasi, pelayanan, bahkan diri kita sendiri. Saudara, sudah di usia yang kita injak sekarang, aduh Tuhan, kok aku belum sukses ya menurut dunia. Aduh Tuhan, kok aku maaf ya mungkin yang masih single, belum dapat jodoh ya. Aduh Tuhan, aku belum keliling dunia. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Lama-lama jadi hantu saudara. Iya kan? Nah ada momen dalam hidup kita ketika kita berdoa bahkan berteriak saudara kepada Tuhan. Rasanya kayak hening, betul nggak? Jadi kayak Tuhan di mana sih Tuhan? Apa Tuhan masih peduli sama saya Pak? Apa Tuhan masih peduli sama saya kok? Seakan-akan apa Bu? Tuhan tidur. Ini yang dialami, ya kan? Jadi kisah dalam Alkitab tadi yang dikatakan oleh Markus, ini gambaran kehidupan banyak kita loh Bapak Ibu Ai Susu. Ya kan? Bahwa kapal kita seringkali sedang dihantam badai kehidupan. Dan yang kita pikir langsung kita pikir apa? Yesus tidur. Yesus gak peduli sama saya. Saya berdoa loh gak sembuh-sembuh Pak. Saya berdoa loh utang saya gak mari-mari. Saya berdoa loh masalah jelimet terus. Tapi Bapak Ibu dengerin baik-baik, ini saya tulis untuk spesial kekasih Tuhan di GPM. Namun ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Yaitu apa? Tuhan tidak selalu apa? Sebelumnya Tuhan tidak selalu ya menghindarkan kita dari badai. Lagi saya bacakan. Tuhan tidak selalu menghindarkan saya, Anda dari badai, tetapi Ia selalu sanggup menemani kita melewati badai itu. Katakan amin. Ya. Jadi pertanyaannya adalah hari ini apa yang kita rasa dalam hidup kita? Kapal kita sedang terombang-ambing. Saya mau tanya, keluarga kita kah? Keuangan kita kah? Kesehatan kita kah? Impian kita kah? Apapun juga Bu, pekerjaan kita, apa sedang terombang-ambing? Kalau sedang terombang-ambing, puji Tuhan. Kenapa kok puji Tuhan? Kenapa kok puji Tuhan? Karena kita bisa bernyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Apa? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat apa? Percaya kuasanya. Dan ku terima sekarang apa saudara? Kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Ya. Ada 3 prinsip Bapak Ibu Ai Susu Koko CC semuanya. Pada pagi hari ini, bagaimana kita tetap tenang di tengah tekanan badai hidup. Apa iso Pak? Iso. Iso ora iso kudu iso. Tadi kan pastor gembala kita ngomong apa waktu di awal? Bapak Ibu tahu nggak arti kata shalom itu apa? Sering nggak kita ngomong shalom, shalom Bu, shalom, shalom C, shalom, shalom Pak. Tapi artinya tahu nggak shalom itu apa? Oh pastor, shalom itu kalau hidup saya di jalan tol, semua bertabur bunga, tapi lupa bunganya banyak durinya.
Oh, semuanya lancar, Kang Tao lancar, Hao Chuan semuanya sehat badan. Salah Bapak Ibu Saudara. Kata shalom itu yang dialami oleh para murid. Sekalipun badai menerpa, tetap percaya bahwa Yesus pegang kendali atas hidup kita. Sekalipun badai menerpa, damai dari hati kita, inside out, dari dalam, tidak tergoncangkan. Itu kata shalom yang sesungguhnya. Amin. Engkau tidak pernah bisa Bapak Ibu seumur hidup tidak akan pernah bisa meredakan badai kehidupan. Katakan amin. Tapi yang engkau bisa lakukan, Tuhan kasih engkau kekuatan untuk menang dan menaklukkan badai dalam kehidupanmu. Amin. Yang semangat pagi ini katakan yes. Saya semangat loh saudara. Amin. Saudara semangat, amin. Yang lapar katakan amin. Ya udah habis ini ke food court ya Pak ya, kita makan ya. Oke, kita makan sepuasnya, amin. Bayar dewe-dewe. Oke, Tuhan selalu hadir walaupun terasa diam. Itu poin yang pertama ya. Prinsip yang pertama, pegang ini Bapak Ibu. Tuhan selalu hadir walau terasa diam. Markus 4 ayat 38 berkata apa tadi? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini perkataan yang menyakitkan hati Tuhan loh. Kenapa Bapak Ibu kok menyakitkan hati Tuhan? Kalau Bapak Ibu baca di Markus pasal yang ketiga, mereka itu baru saja mendampingi Yesus melakukan banyak mujizat, nyembuhin orang sakit, mencelikkan orang buta, ngusir roh jahat di Gerasa, melihat Yesus berkhotbah di atas bukit, sharing firman. Tapi saat badai datang di waktu yang sama, orang yang sama berkata, Guru, engkau tidak peduli bila kami binasa. Ini teriakan panik saudara. Waktu saya pelajari badai di waktu itu dikatakan dalam satu perikop lain, itu seperti angin sakal. Katakan sakal. Angin sakal yang menerpa mereka, angin lautan di waktu itu, waktu saya baca cari literasinya saudara, kecepatannya seperti apa kok kira-kira angin sakal? Waktu saya baca Kak, kecepatan angin sakal saat menerpa kapal mereka, itu kecepatannya seperti pesawat terbang yang lewat di depan Anda. Makanya angin begitu besar akan menghasilkan sebuah ombak yang begitu ganas di lautan. Dan teriakan murid panik ini di dalam bahasa asli itu sudah sangat chaos, kacau, tidak terkendali saudara. Jadi sebuah pertanyaan yang mungkin keluar dari hati kita juga sama. Tuhan, kau masih peduli gak sama aku? Tuhan peduli gak sama aku? Ini yang akan saya bahas. Ada 3 hal penting ingat dalam poin yang pertama saudara. Yaitu apa? Tuhan itu tidak selalu bertindak. Nah ini saudara bisa catat, boleh foto silakan ya. Tuhan itu tidak selalu bertindak, tetapi Dia tidak pernah apa? Sama-sama katakan tidak pernah apa? Berapa banyak di sini yang doa-doanya belum terjawab? Mari foto sama saya di depan. Sama banyak doa saya masih belum terjawab kok, banyak, ya kan? Tapi bukan berarti Tuhan nggak bekerja loh Sekali lagi bukan berarti Tuhan nggak bekerja. Terkadang Tuhan itu sedang apa menguatkan karakter kita. Halo, menguatkan karakter kita supaya apa? Sebelum mengubah keadaan kita. Makanya saya seringkali ajarkan sama anak youth saya, jangan pernah berdoa Tuhan itu ubah keadaan masalahmu. Tidak akan mungkin, tambah parah iya. Tapi berdoalah Tuhan ubah hatimu untuk bisa memberikan respon atas masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Karena respon itu yang Tuhan mau dalam hidup kita Bu. Bukan soal benar atau salah. Kalau saya bicara dalam bulan keluarga sama suami istri bapak ibu ya, pasangan suami istri, saya bilang dalam masalah keluarga pun bukan soal benar atau salah, tapi respon kita terhadap masalah itu yang Tuhan lihat. Amin ya. Karena apalagi saudara, karena ketika Tuhan tampak diam, iman kita sedang dibentuk. Ini jawabannya. Ketika Tuhan tampak diam, nah iman kita yang sedang diproses. Untuk apa Untuk apa kok? Belajar bersabar.
Bukan berarti pasrah loh ya kekasih Tuhan. Tapi percaya bahwa waktu Tuhan lebih sempurna dari rencana kita yang kadang terburu-buru. Ya, kunci Garuda coba. Kok enggak nyampe ya? Coba lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa saudara? Walau kadang tak mudah dimengerti. Lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bu. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Katakan, waktu Tuhan pasti. Karena saat Tuhan proses hidup kita, Tuhan menunggu iman kita siap apa enggak kok. Tuhan menunggu karaktermu itu siap apa enggak terima mujizat. Tuhan menunggu kapasitasmu itu siap apa enggak. Saya percaya kok Ai Susu kalau punya anak gak mungkin di usia tertentu sudah dikasih mobil atau dipercaya alat-alat dapur seperti pisau dan api. Betul Ai? Kenapa? Karena kapasitasnya belum mampu. Betul ya C ya? Begitu juga dengan kita C. Saat Tuhan proses kita, waduh anak saya itu kalau mau pegang pisau dapur pingin masak seperti papahnya. Saya di Surabaya selain bagi Firman juga chef C, suka masak. Wah, walaupun pernah buat terang bulan jadinya pancake apa dorayaki C, makanan Doraemon, pernah gagal, nggak iso ya kan. Ternyata yang inija bisa ya kan, cungkok jahit titik-titik ya kan, walaupun untuk kasinen saudara ya kan. Wah mangane. Nah kalau saudara mau cicip masakan saya, berdoalah dulu saudara ya. Nah saudara lihat, belum waktunya kasih dia pisau. Nanti kalau dia ada latihan baru bisa pakai, silakan pakai. Iman kita waktu diproses Tuhan, jangan pernah menggerutu. Bukan berarti doamu gak dijawab. Sekali lagi, Tuhan tunggu engkau siap dan matang. Amin Koko Cece ya. Dan next apa? Tuhan itu peduli pada siapa. Tuhan lebih peduli pada kamu menjadi siapa. Nangkep Bapak Ibu ya. Tuhan itu jauh lebih peduli pada apa? Kamu menjadi siapa daripada seberapa cepat masalahmu selesai. Mungkin yang Tuhan mau ubah dulu bukan situasi kita, bukan, tapi sikap hati kita. Dari panik jadi percaya, dari cemas menjadi tenang, dari khawatir menjadi bergantung sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi gak sembarangan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang naik pesawat, ya kan, tiba-tiba turbulence, wow, ya kan, kita terbang di atas ketinggian berapa? Di atas apa? Penderitaan orang lain, bukan. Di atas 5.000 kaki. Kadang turunnya itu cuman berapa? Maklus. Pak No setelah saya tanya sampai pilotnya, Pak tadi turun berapa? Enggak banyak Pak, cuma 50 meter. Hah? 50 meter? Jantung sama roh saya itu udah di atas. Ya kan enggak iso balik rasanya, keri kabeh. Nah tetapi saya cuma lihat gini, kalau saya naik pesawat C, yang saya lihat itu cuma pramugara dan pramugarinya. Kalau mereka tetap tenang, saya juga tenang. Kenapa? Jam terbang mereka lebih tinggi. Kalau pramugaranya masih tenang, berarti tenang. Kalau pramugaranya sudah berdoa, berarti kita sudah dekat sama Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Dan pramugara kita, pilot kita, Tuhan Yesus. Jangan pernah khawatir ya C. Jangan pernah khawatir. Percaya bahwa apa? Tuhan tidak pernah terlambat.
Coba kita buka sama-sama Bu, yuk. Yesaya 41 ayat 10 untuk kekasih Tuhan di GPM. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ngomong gini saudara, jangan takut sebab aku menyertai engkau, dan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolongmu. Lihat Bapak Ibu, ayat ini sangat meneguhkan. Ini ayat favorit saya, kekasih Tuhan, ya kan? Meskipun kita nggak melihatnya bekerja, tetapi Tuhan tetap pegang kendali dan menyertai kita. Next, karena diamnya Tuhan itu bukan tanda Ia pergi. Sekali lagi saya katakan, ini saya tulis ya, next slide ya Andi silakan. Ya, diamnya Tuhan itu bukan tanda Ia pergi, tapi kesempatan agar kita belajar percaya walau tidak melihat. Amin saudara. Ku tidak takut. Saat ada masalah katakan sama-sama, sebab kau besertaku. Serahkan masalahmu sama Tuhan. Ku tidak bimbang. Apa Bapak Ibu Saudara? Sebab engkau Allahku. Mungkin hari-hari ini engkau goyah, tapi katakan, engkau meneguhkanku. Gak cuma teguhin kita saudara, tapi apa? Bahkan menolongku. Tuhan katakan stay firm katanya. Dan kau batu karangku. Siapa namanya Kak? Yesus Tuhan. Angkat hatimu sama-sama katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, katakan Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan Yesus megangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kanan. Dan di akhir cerita hidup kita percayalah, Yesus memberiku apa ibu-ibu? Kemenangan. Kemenangan. Boleh saya dengar tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kalau Bapak Ibu cari engkau lebih daripada pemenang, di Alkitab bahasa Inggris gak ada you are more than a winner. Gak ada. Terjemahan aslinya tahu Bu, Pak? Engkau lebih dari pemenang. Dalam bahasa aslinya Bu, itu bukan more than a winner, tapi more than a conqueror. Lebih dari penakluk. Itu bahasa aslinya. Kata penakluk bukan cuma pemenang. Pemenang engkau cuma dapat piala selesai. Tapi namanya penaklukku, tidak cuma engkau menang dapat piagam penghargaan berkat, tapi engkau bisa berkuasa atas masalah yang pernah engkau alami. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah menang tapi hidupnya murtad? Banyak gak? Halo? Bukan banyak, banyak. Tos Bu. Nah, bukan banyak, banyak. Tapi Tuhan katakan bukan lebih dari pemenang ya Bu, penakluk. Supaya saat masalah itu datang yang lebih besar, Goliat itu kembali kita bisa patahkan dan tumbangkan. Amin. Senggol kanan kiri, engkau lebih dari penakluk. Ya, amin. Menaklukkan emosi kita, pikiran kita, mata kita, dan apapun juga. Poin yang kedua, prinsip yang kedua, kuasa Tuhan itu lebih besar dari ketakutan kita. Amin.
Oh jelas ya saudara ya. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari ketakutan kita. Markus 4 ayat 39 berkata demikian. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda. Bukan 7 menit kemudian. Bukan 1 jam kemudian Pak. Bukan seminggu kemudian kok. Tapi apa? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Bukan teduh lah ya. Teduh sekali. Ini loh, Yesus cuma mengucapkan 2 kata. Yesus yang kita sembah Kak, cuma mengucapin 2 kata. Seluruh alam semesta merespon. Keren gak Tuhan kita? Badai yang menakutkan bagi manusia tunduk kepada Sang Pencipta yang kita sembah. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa tidak ada ketakutan kita yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Amin. Murid-muridnya begitu kacau. Tapi saat dia berseru kepada Tuhan, firman Tuhan berkata apa Koko Cece? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lalu dengan cuma 2 kata, reda semuanya. Saya mau tanya, Susuk, Koko Cece, kakak semuanya, ibu dan bapak, ketakutanmu apa hari-hari ini? Ketakutan kemarin yang saya alami. Ketika saya waktu melayani, menyampaikan tentang iman yang benar di sebuah kota, saya dikabari mama saya divonis dokter kena 2 penyakit, yang satu kanker otak dan yang kedua kanker kelenjar getah bening bersama-sama ibu. Itu badai yang saya alami, tumor otak dan kanker kelenjar getah bening besar di sini bersama-sama. Nggak cuman Goliat satu Goliat, satu Firaun barengan. Tapi saya berdiri di tempat ini hari ini GBM, saya mau katakan, saat kita taat kepada Tuhan, kita percaya badai itu Tuhan bisa taklukkan di atas ketakutan kita. Hari ini saya mau bersaksi di depan saudara, mama saya disembuhkan Tuhan total. Puji nama Tuhan. Bagaimana ceritanya? Nanti kalau dikasih kesempatan Pastor Robi untuk bersaksi di ibadah yang terakhir. Seru-seru habis, ikut Tuhan itu kok ngeri-ngeri sedep. Betul? Yang sedep gak cuman mie instan, tapi ikut Tuhan kok ngeri-ngeri sedep. Mama saya seperti itu. Adik saya pernah kecelakaan, kepalanya kepluntir sampai belakang. Adik saya pernah kena ada tumor di lehernya, lebih dari 5 daging tumbuh. Tapi kenapa bisa menang semuanya? Saya mau katakan, karena kita percaya bahwa saat Tuhan ada, ketakutan kita itu jauh di bawah Tuhan. Kuasanya lebih besar dari kita. Next, ketika Tuhan berbicara, kekacauan itu bisa berubah menjadi kedamaian. Katakan amin. Ya, dalam kekacauan pikiran kita, kecemasan hati, kita tuh perlu membiarkan firman Tuhan berbicara lebih keras daripada rasa takut kita. Amin Koko Cece. Ya kan? Di sini biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka overthinking. Halo, OVT. Wes. Makanya saya bilang, Bapak Ibu, jangan terus-terusan overthinking. Nanti kalau dibiarin lama-lama overthinking. Betul? Ya. Kenapa? Abraham tuh ngomong gini, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu aja deh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Lanjutannya apa Bu? Ku pegang firman-Mu dan lanjut. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan. Apa? Ini Pak, seringkali bener gak bapak-bapak, saya mewakili bapak-bapak, kita sering pakai logika. Halo Pak, betul ya? Yang sering pakai logika, angkat tangan, mari foto sama saya.
Kita bapak-bapak seringkali pakai logika. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin mah iki loh mentok jedok buntu, gak mungkin. Gak mungkin. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Yang membuat mujizat gak terjadi dalam kehidupanmu bukan karena Tuhan gak berkuasa, sekali lagi. Tapi yang membuat mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu karena engkau sedang mengkalkulasi Tuhan dalam pikiranmu. Kalau Tuhan bisa di logika, dia bukan Tuhan. Amin. Untuk itu kenapa Abraham, seorang pria, berkata sebelum dia punya anak dan Tuhan menjanjikan dia punya anak lewat Sarah. Abraham merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kenapa Bapak Ibu siang dan malam? Jawabannya adalah karena Abraham tidak akan pernah mengizinkan roh dunia yang menjatuhkan janji Tuhan masuk dalam pikirannya, menggerogoti hatinya dan membunuh imannya. Makanya setiap waktu dia isi hidupnya dengan firman Tuhan. Tidak pernah no excuse, tidak kompromi dengan roh dunia yang penuh dengan kepahitan, iri hati, dengki, ambisi yang negatif masuk dalam hidupnya. Sekali Abraham membuka celah bagi iblis, sampai hari ini tidak ada yang namanya kita di sini Bapak Ibu. Setuju dengan saya? Karena Abraham tidak mengizinkan mujizat terjadi. Sarah melahirkan dan Abraham melahirkan Israel. Israel melahirkan Yesus dan Yesus mati buat kita semuanya. Jangan kita yang tadinya binasa beroleh hidup yang kekal. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari satu ketaatan kita diselamatkan. Amin. Ya, haleluya. Yang masih lapar katakan amin. Amin. Lapar firman Bapak Ibu Saudara ya. Ya, nanti kalau kita mau makan pagi kita hojia di depan ya. Oke, ya. Dan yang kedua apa? Ketakutan itu mengecil ketika kita menyadari tuh siapanya saya gedein. Siapa yang bersama kita? Koko Cece Ai Susu Bapak Ibu, kalau kita tuh fokus sama besarnya badai, kita akan takut, betul enggak? Tapi saat kita fokus pada besarnya Tuhan, kita akan tenang. Tahu kisahnya Petrus Pak? Waktu berjalan di atas air, tahu? Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air dan kenapa Petrus bisa jatuh tenggelam kok? Jawabannya sederhana, karena Petrus bisa berjalan di atas air karena dia percaya pada Yesus yang suruh dia dan dia taat melangkah. Tapi kenapa bisa dia jatuh ke dalam air? Karena dia melihat badai di tengah-tengahnya. Dia melihat ke bawah, imannya goncang dan dia tenggelam. Tapi ini hebatnya Tuhan kita kok. Saat Petrus tenggelam, Tuhan apa? Langsung tolong. Tuhan gak ngeprank, gak kelelep, benoy, enggak. Tuhan gak sampai mukanya biru baru ditolongi. Tuhan gak iseng kayak gitu saudara. Tapi Tuhan mau tolong. Karena apa? Tangan kuat Tuhan ada buat Anda dan saya. Amin. Ya, jadi fokusnya jangan sama badainya. Ini firman keren loh Cece dan Koko. Tadi Tuhan bilang apa? Ngejak muridnya apa Bu? Mari bertolak ke. Oke, saya kasih ilustrasi. Ini tepi danau Galilea. Dan tolak ke seberangnya adalah tempatnya Andi duduk di situ. Tuhan ngomong di samping saya, mari bertolak ke seberang ke tempat Andi berada. Ini lautan. Muridnya saat menghadapi badai, dia lupa perkataan Tuhan, mari bertolak ke seberang. Kata-kata mari bertolak ke seberang itu waktu saya renungkan, kok itu that's a powerful words. Tahu Bu artinya apa? Artinya gini Bu, sekalipun apapun, bagaimanapun badai kehidupanmu menerpa perjalanan hidupmu, percayalah saat Tuhan berkata mari bertolak ke seberang, Tuhan menjamin hidupmu Ai Susu, bahwa apapun yang terjadi engkau pasti sampai ke seberang. Sadar gak itu? Sadar gak itu? Muridnya gak sadar Bu. Muridnya berkata, guru engkau biarkan kami binasa. Bahkan Petrus bisa ngomong hantu loh, bukan Tuhan. Yuk ingat yuk, saat badai menerpa, dengarkan Kristus atau engkau dengar krisis? Halo? Percaya kalau Tuhan dah jamin hidupmu. Jangan takut. Jangan takut.
Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, sekalipun saya memberikan iman saya yang begitu maksimal kepada Tuhan untuk kesembuhan mama saya waktu itu, dan walaupun mama saya gak sembuh, sekalipun Tuhan ambil orang yang paling saya cintai dalam hidup ini, berarti Tuhan ajarkan saya karakter satu hal, C. Iman yang besar itu adalah iman yang sanggup memindahkan gunung ke laut permasalahan. Tapi Tuhan mau ajarkan saya tentang iman yang benar. Sekalipun gunung tidak berpindah ke laut permasalahan itu, ke laut penyelesaian, saya tidak akan pernah pergi untuk percaya daripada Tuhan. Tetap Yesus bagianku sampai selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Disembuhkan atau belum, diberkati atau belum, tetap setia sama Tuhan. Amin. Ya, jadi ketakutan kita serahkan sama Tuhan. Fokus ya sama Tuhan Bapak Ibu ya. Dan apa? Next, kuasa Tuhan itu tidak hanya menenangkan alam, tapi juga bisa menenangkan jiwa kita. Ya, jadi jangan hanya minta Tuhan hentikan masalah kita, tapi minta Tuhan kuatkan hati kita untuk berdiri teguh di tengah masalah. Ya, kuasa Tuhan tidak hanya menenangkan alam, tetapi juga ya bisa disiarkan Andi silakan, tetapi juga bisa menenangkan jiwa kita. Amin. Kuasamu terlebih besar. Apa? Tuhanku terlebih besar. Lanjutkan saudara. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Katakan kuasamu terlebih besar sama-sama. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu seperti bayangan. Seperti apa Pak? Bayangan. Kalau sinar itu di depan kita, bayangannya di mana? Di mana Bapak Ibu? Belakang. Kalau sinarnya di belakang kita, bayangannya di mana? Berapa banyak kita itu menempatkan Yesus. Tuhan, kamu di belakangku aja. Aku tidak butuh Tuhan. Aku masih kuat. Jek soge. Aku jek mampu. Gak butuh, gak Yesus-Yesusan. Gak doa-doaan. Engkau nek wis mapan kabeh. Saya cerita gini karena saya bersaksi saudara. Saya pernah melayani ya susu-susu atos luwe atos dari watu akik saudara. Sampai akhirnya di ventilator. Susu baru mau melayani Tuhan telat. Kalau mau melayani Tuhan selama kita masih sehat gini, berikan yang terbaik. Amin. Jangan nanti kalau sudah senti baru melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu kalau pas senti jenkang lah itu baru ya. Wan serui kongsi facai ya, angponenti ya kan? Ya kan? Pas sehat kasih terbaik buat Tuhan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila apa saudara? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bukan hidup ini cuma cari berkat, tapi hidup ini sudah jadi berkat. Kenapa seringkali kita meninggalkan Tuhan di belakang? Dia nunggu kita. Semakin kita meninggalkan Tuhan di belakang, bayangan di depan kita makin gede. Tapi saat kita fokus kepada Tuhan yang di depan kita, menjadikan Tuhan di depan kita, masa depan kita, kesehatan kita, keuangan kita, di depan kita gak ada bayangan. Bayangannya ada di belakang kita. Jadi kita berani untuk melangkah, katakan amin.
ayat cantik buat kekasih Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan 3 hal. Kuasa, kasih, dan ketertiban. Amin saudara. Karena apa? Ketakutan itu sifatnya adalah membelenggu. Ketakutan sifatnya mengkerdilkan iman kita. Ketakutan bersifat apa? Membatasi iman kita, Pak. Ketakutan itu bersifat apa? Membunuh harapan kita. Makanya iblis memberikan kita ketakutan, tapi Tuhan katakan, aku memberikan engkau bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Tuhan seneng kok lihat saudara diberkati. Tuhan seneng lihat saudara dipulihkan. Jangan takut kata Tuhan. Ya, jangan takut. Karena apa? Next slide. Nah, ini saya tulis ya. Badai itu tunduk pada suara Tuhan. Jadi hatimu pun bisa. Jadi saat Cece Koko, Bapak Ibu Ai Susu, hati kita kacau, datang sama Tuhan, fokus sama Tuhan dan bilang, Tuhan, redakan badai kepanikanku, redakan badai kekhawatiranku, redakan badai kecemasanku, untuk aku bisa melangkah bertolak ke seberang dengan penuh kemenangan. Yang amin, kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Ya. Yang terakhir saudara, iman itu lebih penting dari keadaan kita. Amin. Iman. Mana iman? Iman, amin ya. Tadi waktu kenalan asik. Namanya siapa? Iman, saya Iwan. Oh, kayak Upin Ipin loh saudara. Iwan dan Iman ya. Kita pergi berdua. Main di playground kita nanti ya Iman. Karena Iwan itu harus punya iman. Wes, iman sarangio. Ya, oke. Markus 4 ayat 40. Tuhan bilang gini, Cece Koko. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, saya mau tanya, Tuhan, coba kita telaah ya Ai ya. Waktu sudah badainya tenang nih Ai ya. Tuhan ngomong gitu sama muridnya, gila, gede banget ya badainya, gila, gokil, wih keren ya tadi bisa reda seketika, wih badainya kurang ajar semuanya, masalahnya kurang ajar. Tuhan tidak mengomentari badainya, tapi yang Tuhan soroti Nangkap sampai sini Bapak Ibu? Nangkap ya? Tuhan tidak menyerang keadaannya, tapi menyoroti respon murid-muridnya terhadap badai. Artinya apa Ibu? Artinya bagi Yesus, masalah itu bukan soal besarnya badai. Sekali lagi C, masalah itu bukan soal besarnya badai, tapi kecilnya iman kita untuk percaya sama Tuhan. Karena apa? Next, karena keadaan itu bisa berubah, tapi iman menentukan bagaimana kita melewatinya. Itu poinnya, ya. Jadi jangan tunggu semuanya aman dulu baru percaya. Amin. Ini loh iman yang irasional yang Tuhan ajarkan. Karena iman itu melihat yang belum terlihat, percaya yang belum terjadi. Itu iman Ai Susu. Waktu mama saya diperas seperti itu, saya nggak melihat ke depan mama saya akan jadi seperti apa. Tapi satu yang pasti saya percaya, janji Tuhan itu iya dan amin, dan Dia sanggup sembuhkan. Cuman itu aja, ya. Tapi firman Tuhan berkata apa Ai Susu? Percaya dulu dan lihat bagaimana Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang tidak menentu. Amin saudara. Jadi iman kita menentukan kita itu berhasil atau tidak. Dan sekali lagi, sekalipun masalah itu tetap ada, Petrus bisa tenggelam loh Ai Susu. Tapi lihat, saat Tuhan ulurkan tangannya, ingat kisahnya Petrus? Petrus reaksinya apa Kak?
Apa? Mati. Tapi Petrus walaupun tenggelam, ini loh yang keren. Petrus tetap tangannya ke atas dan pegang Yesus. Tetap percaya untuk kedua kalinya bahwa dia akan selamat dan diselamatkan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Amin saudara. Ya, dan next. Karena selain iman kita menentukan bagaimana kita melewatinya, Tuhan itu tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi hidup dengan penyertaannya. Bapak Ibu Saudara, arti kata Immanuel itu apa? Apa Koko? Tuhan beserta kita. Saya bedah boleh ya Kak? Kata Immanuel, kalau AI Susu bilang Immanuel itu lebih dari Allah beserta kita, Bu. Immanuel itu ada dua kata. Emanu, coba sama-sama Emanu. Oh ibu-ibu mantap. Emanu dan L, katakan L. Kata Emanu itu artinya apa? Berjalan bersama, tidur bersama, mandi bersama, makan bersama, sakit pun ditemani bersama. Tidak bisa lepas, tidak bisa meninggalkan komitmen selamanya, terus berdamping. Ya, terus berdampingan. Dan L ini yang luar biasa. Dia adalah Allah semesta alam. Wow. Jadi saat Cece Koko ada masalah, kita ngomong Immanuel. Berarti iman kita sedang mendeklarasikan bahwa apapun badai yang aku hadapi, Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Paulus berkata apa kok? Aku tahu benar siapa yang berjalan bersama dengan aku. Allah yang dahsyat. Amin saudara. Ya. Jadi fokus pada siapa yang bersama dengan kita di kapal kehidupan kita. Bukan seberapa besar ombak di sekitar kita. Dan juga apa? Iman itu bukan soal perasaan, tapi keputusan untuk tetap apa? Percaya. Kenapa kok bukan perasaan? AI, CC, ibu-ibu. Karena perasaan bisa berubah. Apalagi kita sering ngomong apa Kak? Mood swing. Woi, ya kan? Perasaan itu seperti jet coaster. Woi, hari ini bisa senyum, 1 jam kemudian bisa marah-marah kan? Makanya iman tidak bergantung kepada perasaan, tetapi sebuah keputusan, decision. Namanya keputusan itu berarti satu langkah yang engkau ambil, bertindak yang belum tentu keadaannya itu menyenangkan hatimu, dagingmu, dan keadaanmu. Tapi engkau mau melangkah, karena itu keputusan aku mau beriman kepada Tuhan. I choose Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Amin. Ya kan? Karena meskipun hati kita bisa takut, hidup kita bisa takut, iman kita berkata, Tuhan tetap baik walaupun aku belum mengerti semuanya. Pakai kacamata iman ya saudara, jangan pakai kacamata pribadi kita. Kalau kita pakai kacamata pribadi kita, lihat dunia itu menyeramkan. Tidak mungkin. Tapi saat Bapak Ibu pakai kacamata iman, untung iman gak pakai kacamata ya. Oh enggak pakai ya. Pakai kacamata iman, pandangan kita akan berbeda terhadap masalah. Amin. Ya. Ayat cantik yang terakhir untuk Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami
ini adalah hidup karena percaya, bukan karena sama-sama. Yuk, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, satu keyakinan kita serahkan kepada janji Tuhan. Slide terakhir, iman bukan jaminan badai tidak datang. Ini yang terakhir. Iman bukan jaminan badai tidak datang, tapi jaminan bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapinya. Wow. Saudara, saya tutup dalam sebuah cerita ya. Satu tantangan dalam hidup saya itu kalau ke Malang gini enak, saudara. Dari Surabaya naik mobil sendirian, walaupun ngantuk-ngantuk ada rest area. Ya, tapi satu tantangan itu waktu Tuhan utus saya membawakan satu firman di Papua, bahkan di Papua Nugini. Waktu di Papua Nugini itu naik mobil pickup waktu di imigrasi, wah kan merdeka dari Indonesia kan, Papua Nugini, wah bersenjata semua Itu saya waktu penginjilan, saya sudah pamit sama istri saya. Istri saya langsung telepon pihak asuransi, tolong UP suami saya digedein, kurang ajar, ya kan? UP digedein, oh ya wes, ya kan? Nah, air susu, saya pamit sama istri saya, kalau saya tidak pulang, biar nama Tuhan dimuliakan, karena satu darah martir akan melahirkan 1000 gereja bagi nama Tuhan, ya kan? Dan juga waktu di pedalaman Kalimantan, wah seru. Yang paling seru selain penginjilannya, naik pesawatnya, Nah itu, saya pernah Bapak Ibu naik pesawat terbang, ya kan? Itu naik pesawat baling-baling, satu pesawat isinya cuma saya. Waktu duduk itu kayak naik mobil pakai seatbelt sendiri, dan waktu nutup pintu itu bagian petugas bandaranya, Pak tolong bantu kancingin dari dalam. Oh iya saya kancing dalam, oh mateng kon, iya tak kancing, digembok loh saudara, digembok. Loh Allah Tuhan Yesus. Jadi waktu naik tuh Bapak Ibu ya, itu rasanya kayak naik angkot dikasih sayap. Sampai atas itu Bapak Ibu tahu apa yang saya rasakan? Waktu sampai atas cuma ada 3, saya, pilot, kopilot, sama satu, Tuhan Yesus. Waktu sampai atas kok, yang saya rasakan cuma satu kok, deket banget sama Tuhan, deket sama surga rasanya. Waduh, saudara, ini ada sebuah cerita. Suatu ketika saya naik pesawat, duduk di tengah. Saya tuh kalau naik pesawat paling suka duduk di jendela atau di lorong, enggak suka tengah. Soalnya apa? Mau ke kaca kejauhan, delok wong ngantuk, ke kiri yo delok wong ngantuk, nek mau pipis dadak permisi Om, permisi Pak. Biasanya, tapi hari itu dapat kursi tengah. Di sebelah kanan saya bapak-bapak, di sebelah saya kiri saya ibu-ibu. Tiba-tiba turbulence yang sangat amat menyeramkan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini pernah naik pesawat? Dan Ibu, kalau misalnya cuaca buruk, kira-kira pilotnya ngomong apa? Kencangkan ikat pinggang karena ekonomi sulit. Oh bukan, kencangkan ikat pinggang karena kita sedang melewati cuaca yang buruk. Ai pernah nggak dengar turbulen pilotnya ngomong, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Itu kalau dengar itu sudah nggak lagi cuaca buruk, sudah lagi cuacanya mau masuk di depan tahta kudus Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa masing-masing. Dan turbulen terjadi. Saya lihat bapak di sebelah kanan saya, badannya gede saudara, gede kayak TNI, bar goncang, wah kayak Hello Kitty saudara. Aduh Gusti, nyuwun pangapura. Nuangis. Tapi sebelah kiri saya ibu-ibu tenang banget tenang banget. Gitu loh tenang. Ternyata Bu, kita berhasil melewatinya. Waktu melewatinya semua lega tergelitik kan Saya enggak mau tanya bapak, Pak lapo nangis gak daripada saya diantemi. Saya tanya sama ibunya aku, Bu, tadi itu kan kita kan hampir kehilangan nyawa semuanya, tapi kenapa kok ibu bisa tenang? Tahu jawabannya apa Dia jawab gini,
pilotnya suami saya. Pilotnya suami saya. Tadi waktu berangkat saya tanya, "Pak, hari ini pesawatnya gimana?" "Tenang mah, hari ini pesawatnya mesinnya baru, tenang aman, badai biasa." Dan jam terbang suami saya sudah ratusan jam, bahkan ribuan kok. Dan saya cuma percaya apapun badainya, saat pilotnya suami saya dan dia jamin pesawatnya itu baik, kita akan landing dengan selamat. Apapun badai kita, Ai, Cece, Koko, Susu, percaya pilotnya adalah Tuhan yang kita sembah. Tundukkan kepala kita, datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku, hidupku. Amin, 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 amin. Bapak Saudara, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama saudara. Apakah hari-hari ini kita sedang merasa hidup kita seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai? Pernah gak kita tuh merasa Tuhan tidur saat kita paling butuh Dia? Jika badai datang, mana yang lebih dahulu kita harapkan? Tuhan hentikan badainya atau Tuhan tenangkan hatimu? Kita datang sama Tuhan hari ini bukan karena kita kuat. Kita datang hari ini bukan karena kita gagah. Kita datang hari ini karena kita perlu Tuhan dalam hidup kita semuanya. Tuhan tahu kok air matamu saudara. Tuhan tahu tekanan hidupmu. Tapi Tuhan katakan, tetap tenang ya nak. Tetap tenang. Aku Tuhan Allah semesta alam, Immanuel, ada beserta dengan engkau. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Hari ini engkau yang punya pergumulan, entah itu keluarga, keuangan, kesehatan, anak-anakmu, kesehatan, masa depanmu, ataupun pekerjaanmu, bisnismu. Saya undang saudara, boleh engkau angkat tangan kanan dan tangan kiri taruh di dada. Tuhan, hamba berdoa pada pagi siang hari ini untuk tangan-tangan yang terangkat dan yang menyentuh dada mereka. Representasi engkau menyentuh hati mereka Tuhan sampai kedalaman. Bahwa engkau perisai kami Tuhan saat badai hidup menerpa kami. Biar firman-Mu ada dalam hati kami, menenangkan jiwa kami. Kami mau deklarasikan Tuhan, ajar kami berdiri tengah badai kehidupan dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun pergumulan mereka, air mata yang menetes dari mata mereka yang jatuh adalah 1000 derita doa yang Tuhan dengarkan dan engkau tampung dalam kirbat-Mu yang Tuhan tidak akan pernah lupakan. Terima kasih Bapa.
Engkau yang sakit disembuhkan, Amin. yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dan hamba berdoa yang punya hutang piutang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan untuk mereka mendapatkan bisnis terbaik untuk melunasi hutang mereka. Untuk keluarga yang rindu dipulihkan, anak-anak suami istri yang dipulihkan. Tuhan jamah hati mereka. Biarlah kami tetap tenang menghadapinya, karena kami percaya Tuhan yang berperang atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini deklarasi iman kami kepadamu. Sekalipun badai Tuhan menerpa, kami tetap mau ingat Tuhan berkata, mari bertolak ke seberang. Bahwa Tuhan menyertai kami sampai akhir episode hidup kami. Bahkan sampai kami menutup mata, Engkau tetap setia dalam hidup kami. Yang percaya mari angkat tanganmu, serahkan pergumulan bagi Tuhan. Dan sama-sama kita mau